Gimana rasanya mau ngintip tapi diintip duluan? Namaku Doni, anak kampus Jatinangor. Ini ceritaku di kosan temanku yang gak jauh dari kampusku. Ridwan namanya. Sore itu sepulang kuliah, kita memutuskan untuk main bola di kampus sampai maghrib. Suasana di kampus udah mulai sepi. Maklum, kampus kami adalah kampus baru pada saat itu. Ya, sekitar tahun 1997. Wan, aku kayaknya gak langsung pulang ke Bandung deh. Pengen mampir dulu ke kosan kamu. Nanti kalau keringatnya udah kering dan lemes badannya udah hilang, baru deh aku pulang. Ujarku kepada Ridwan. Ayo aja, ngapain harus bilang? Ayo cabut, ajak Ridwan. Kita berdua pun memakai motor menuju kos Ridwan yang tidak begitu jauh dari kampus. Setibanya di kos Ridwan, aku langsung mengambil posisi tiduran di lantai untuk melepas lelah. Don, mau ikut ke masjid gak? Ajak Ridwan sambil memakai baju kokonya. Aku sholat di sini aja deh Wan, kamu aja Gih jalan ke masjid. Jawabku sambil mengibas-ngibaskan baju mencoba menghapus keringat. Ridwan pun pergi berjalan kaki menuju masjid, sedangkan aku masih mencoba untuk mengurai rasa lemas dan menghentikan keringat. Tak lama Ridwan pergi, ada yang mengetuk pintu. Aku pun bergegas membukakan pintunya. Ternyata ada dua anak kecil perempuan yang sedang berada di depan pintu itu. Ya dek, cari siapa ya? Tanyaku kepada mereka. Mereka hanya tertawa dan berlari menjauh dari pintu kamar. Dasar barudak, gumamku dalam hati. Ridwan pun datang dari masjid. Ia menawarkan gorengan yang tadi ia beli sepulang dari masjid dan juga membawakan 2 saset kopi di tangannya. Wih, kamu Wan, tahu aja temennya lagi lapar. Candaku sambil melahap gorengan dari tangan Ridwan. Nih, aku juga bikinin kopi, ujar Ridwan lagi. Mantap bener Wan. Oh iya, BTW kalau aku nginep di sini bisa nggak? Capek Wan, mau pulang ke Bandungnya. Malas di jalannya, tanyaku pada Ridwan. Boleh aja Don, tapi tempat tidurku gak cukup. Kasurnya sih ada, paling nanti gelar kasur di lantai, jawab Ridwan. Oke Wan, gak apa-apa, aku nanti di bawah aja biar kamu di atas, jawabku padanya. Setelah mengobrol ngalor ngidul, tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 1 malam. Don, aku udah ngantuk nih. Kamu tidur Gih, aku udah gelar kasur tuh buat kamu, jawab Ridwan. Kamu duluan deh, aku agak sakit perut nih, mules, pengen ke kamar mandi, jawabku pada Ridwan sambil bersiap ke kamar mandi yang terletak di belakang kosan. Aku pun berjalan ke belakang di mana kamar mandi itu berada. Suasana kos itu sudah sangat sepi karena memang sudah larut malam. Aku pun masuk ke salah satu kamar mandi dari 4 kamar mandi yang disediakan. Ketika aku masuk ke dalam kamar mandi, aku dikejutkan oleh ketukan pintu dari luar kamar mandi itu. Siapa ya? Di sini ada orang. Coba di sebelah masih kosong, sautku sambil sedikit berteriak. Selang beberapa menit, suara ketukan itu pun kembali lagi. Duh, di sini ada orang, sautku. Aku sedikit kesal karena setauku masih banyak kamar mandi yang kosong. Akhirnya aku pun selesai dari membuang hajat dan ketika membuka pintu, aku dikagetkan oleh sosok seorang ibu muda yang lurus menghadapku dengan wajah datar sambil berkata, lihat anak perempuan saya nggak? Anak perempuan? Pakai baju putih ya bu? Yang berdua itu? Tadi saya lihat sih bu, mereka lari-lari. Emang belum pulang bu? Tanyaku pada ibu itu. Ibu itu tidak menjawab, hanya menunduk, berbalik badan dengan pelan, lalu berjalan perlahan menjauh. Aku pun segera kembali ke kamar. Kulihat Ridwan sudah terlelap tidur. Aku pun mencoba untuk tidur di kasur bawah yang sudah ia sediakan. Mencoba untuk memejamkan mata karena rasa cemasku belum hilang semenjak ketemu ibu tadi. Baru beberapa menit aku mencoba untuk tidur. Ku dengar suara anak kecil, perempuan, tertawa yang aku sendiri tidak mau tahu asal-usulnya. Karena suara ketawa anak itu sudah berubah menjadi suara rintihan kecil. Aku pun memaksakan untuk memejamkan mata ini terus-menerus dan mencoba untuk membalikan badan ke arah kasur Ridwan. Tak lama suara rintihan anak kecil itu pun terdengar mendekat, semakin dekat. Aku pun menutup kuping dengan bantal, namun semakin aku tutupi, rasanya suara itu semakin jelas. Ayah jahat, suara itu yang terdengar di kupingku. Suara seperti menahan rasa sakit dan sedikit menangis. Aku tak sengaja membuka mataku dengan perlahan, dan betapa terkejutnya aku melihat 2 sosok anak kecil menatap ke arahku dengan tatapan yang kosong, tepat di depanku dan berada di kolong kasur Ridwan.
Aku refleks menutup mataku kembali, menutupnya dengan bantal rapat-rapat. Badanku lemas, seolah darahku habis dan keringat dingin mulai mengucur dari seluruh badanku. Aku seperti dibungkam, tak bisa berucap apapun. Suara itu pun sedikit demi sedikit menghilang. Aku coba perlahan mengangkat bantal itu dan membuka mataku. Aku melihat kolam tempat tidur Ridwan kosong. Tak ada lagi sosok kedua anak kecil itu. Aku pun perlahan membalikkan badanku supaya tidak terlalu menghadap ke arah kolong tempat tidur itu. Dengan mata masih sedikit terpejam, aku membalikkan badanku sehingga aku membelakangi kolong kasur dan menghadap ke pintu kamar. Aku terus-menerus menyipitkan mataku dan membukanya perlahan-lahan karena aku merasa di pipiku ada sehelai kain yang mengibas di pipiku. Perlahan aku melihat kain putih itu, seperti kain gorden yang mengenai pipiku. Aku pun refleks menelusuri dari mana kain itu berasal. Aku lihat dari bawah sampai ke atas, perlahan-lahan. Aku kembali terkejut dengan pemandangan yang tidak biasa. Ternyata kain putih itu bukan gorden, melainkan gaun yang panjang. Dan aku pun melihat sosok ibu-ibu dengan rambut yang menjuntai tak beraturan, dengan muka yang rusak dan menunduk ke arahku. Aku pun refleks menutup lagi mukaku dengan bantal rapat-rapat. Aku berharap semua hanyalah mimpi. Tak lama dari itu, aku mendengar sayup-sayup suara azan berkumandang. Lega batinku. Ketika pagi hari, Ridwan pun memanggilku, mencoba membangunkan. Aku pun bangun dan rasanya berat sekali. Mulutku tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Sampai kita berangkat kuliah, aku menceritakan dan menyanyikan semua hal yang kualami kepada Ridwan. Ia pun bercerita, di lingkungan itu pernah ada pembunuhan 2 anak perempuan, termasuk ibunya. Dan yang mencengangkan bahwa pembunuhnya adalah suami sekaligus ayah dari 2 anak itu sendiri. Aku hanya bisa berdoa, semoga arwah kedua anak itu dan ibunya bisa tenang di alam sana.